kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung dalam rangka melanjutkan diskusi kelompok kita, di mana pada hari ini yang tampil adalah kelompok 5 dengan tema radikalisme dalam pandangan Pancasila. Untuk lebih menghargai waktu dan kepada moderator untuk melanjutkan atau mengambil alih daripada diskusi kita pada hari ini. Silakan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 2023010051. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 dengan materi radikalisme dalam pandangan Pancasila. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ozi akan menjelaskan radikalisme. Pengertian radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan, dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi sehingga tidak jarang penganut dan paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan pada orang yang berbeda paham. Radikalisme dalam berbagai perspektif. 1. Radikalisme dalam politik. 2. Radikalisme sosiologis. 3. Radikalisme budaya. 4. Radikalisme ekonomi. Dan 5. Radikalisme agama. Radikalisme dalam politik yaitu radikalisme yang dilakukan oleh perangkat keras kekuasaan yang ada terhadap warga negaranya, atau tidak radikalisme yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain yang dicampur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi. Radikalisme sosiologis adalah sebagai ilmu pengetahuan secara formal sosiologi menjabatasi daripada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan sosial, strukturnya sosial, kelangsungan hidup dalam kelompok sosial, bagaimana individu paling efektif diawasi oleh masyarakat, serta perubahan-perubahan sosial sebagai objek formalnya. Radikalisme budaya. Radikalisme budaya dalam bicara pada tataran tidak kurang menariknya jika dibandingkan dengan perspektif lain, apalagi penyelusuran radikalisme dalam perspektif budaya sehingga sering dinilai merupakan bagian dari sistem budaya mereka. Radikalisme ekonomi, meskipun bukan objek formalnya, wacana radikalisme juga tidak luput dan perhatikan bidang ekonomi, terutama pada upaya pemahaman sebagai sejauh mana pembangunan ekonomi serta aplikasi sistem ekonomi yang digunakan dalam pembangunan menimbulkan dampak yang tidak dihadapi terhadap masyarakat yang itu sendiri. Radikalisme agama. Pembicaraan radikalisme dalam perspektif agama kiranya lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan radikalisme dalam perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan hampir semua sependapat bahwa tidak ada satu ajaran agama pun yang kiranya memuat suatu perintah agar
hal yang demikian, maka keberadaan agama nilai telah mengingkari dirinya yang menghendaki kedamaian baik dunia maupun akhirat. Ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam Aceh. Pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya pemberontakan GAM terhadap ketahanan nasional Indonesia. Pemberontakan yang telah terjadi di daerah Aceh, pemberontakan GAM, memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi-kondisi yang ada. Konflik yang berlangsung di Aceh telah menimbulkan dampak yang parah terhadap berbagai komponen masyarakat sipil Aceh. Pemberontakan tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik terhadap warga Aceh. Ribuan orang yang dicintai, orang tua, istri, suami, dan anak-anak telah gugur mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim piatu. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan GAM, berbagai upaya telah dijalankan pemerintah di Aceh, baik di masa Orde Baru maupun di era reformasi melalui jeda kemanusiaan sampai gelar operasi militer. Belum mampu mengakhiri konflik secara sempurna dan belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam kerangka penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh. Tuntutan memisahkan diri dari NKRI semakin kental, bahkan lebih sebagai akumulasi kekecewaan daripada sebuah pencari solusi. Baik, presentasi saya akan kembali ke moderator. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya silakan dan saya membuka sesi tanya jawab. 4 pertanyaan. Ibu Trina Isila. Silakan. Tolong moderatornya dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Trina Isila, NIM 2023-01-07. Pertanyaan saya, apakah radikalisme termasuk ancaman di bidang ideologi? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida, NIM 2023-01-03. Pertanyaan saya, sebagai seorang mahasiswa, apa yang sebaiknya Anda lakukan agar tidak terlibat dalam gerakan radikalisme? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Siti Tanayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tanayun. Pertanyaan saya, mengapa paham radikalisme tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Pertanyaan selanjutnya, ya, Perkenalkan, nama saya Rizky Pratinda dengan NIM 2023-01052. Pertanyaan saya, bagaimana implementasi Pancasila dapat mencegah perkembangannya radikalisme di Indonesia? Baik, untuk sesi pertama, sesi tanya jawabnya sudah selesai 4 pertanyaan. Tapi nanti yang tidak kebagian untuk bertanya bisa bertanya di sesi kedua. Kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari saudara Putih, apakah radikalisme termasuk ancaman di bidang ideologi? Nah, jawabnya iya. Karena ancaman terhadap ideologi dapat datang dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya. Ideologi adalah
kumpulan pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk kerangka pemikiran dan pandangan seorang atau kelompok tentang dunia. Ini berikut contoh ancaman terhadap ideologi. Pengaruh asing atau globalisasi. Globalisasi dapat membawa masuk ide-ide, nilai-nilai, dan kebudayaan dari luar dan yang bertentangan dengan ideologi lokal atau nasional. Ini bisa mengancam stabilitas ideologi yang ada dengan membawa perubahan yang tajam dengan pandangan masyarakat. Dan kedua, persaingan ideologis. Persaingan antara ideologi yang berbeda bisa mengancam berkelanjutan atau dominasi sebagai ideologi. Persaingan ini dapat terjadi di tingkat nasional atau internasional dan bisa berdampak pada pergeseran dalam dinamika sosial dan politik. Ketiga, perubahan sosial dan budaya. Perubahan dalam budaya dan struktur sosial suatu masyarakat dapat meruntuhkan nilai-nilai yang mendukung ideologi tertentu. Ketika masyarakat mengalami perubahan secara drastis, ideologi yang sudah mapan dapat dihadapkan pada tantangan besar. Keempat, konflik agama dan etnis. Konflik berbasis agama atau etnis dapat mengancam stabilitas ideologi. Perbedaan pandangan dalam hal agama atau etnis bisa memicu ketegangan yang dapat membawa perubahan dalam ideologi yang ada. Kelima, teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial dapat memungkinkan penyebaran cepat ide-ide baru yang bisa saja bertentangan dengan ideologi yang ada. Penyebaran informasi yang mudah dapat memicu perubahan pandangan masyarakat. Dan keenam, revolusi atau pergolakan sosial. Pergolakan sosial atau revolusi dapat mengubah tatanan politik dan sosial secara drastis. Ideologi yang diterapkan oleh rezim lama bisa mengalami penggantian dan perubahan signifikan sebagai hasil perubahan politik yang drastis. Ketujuh, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketidakpuasan akibat kesejahteraan sosial atau ekonomi dapat membuka pintu bagi ideologi yang menawarkan solusi alternatif. Jika ideologi yang ada tidak mampu mengatasi masalah tersebut, masyarakat mungkin akan mencari alternatif. 8. Radikalisasi dan ekstremisme. Gerakan radikal atau ekstrem bisa muncul dan mengancam ideologi yang dapat memurat. Kelompok ekstrem bisa mengambil ahli narasi atau memperluas pengaruh mereka. 9. Ketidakpuasan politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem politik dapat mendorong masyarakat untuk mencari ideologi yang berbeda sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Baik, kepada Bude, apakah pertanyaan jawaban dari saudara Satria bisa dijawab? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Satria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satriante. Dengan menjawab pertanyaan dari Indah. Yaitu pertanyaannya, sebagai seorang mahasiswa, apa yang sebaiknya Anda lakukan agar tidak terlibat dalam gerakan radikalisme? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalangan mahasiswa dalam rangka menangkal pengaruh, paham, dan ajaran radikal, yakni ada yang pertama, tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Yang kedua, perkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran. Yang ketiga, bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi. Sekian. Jawaban dari kelompok 4 bisa diterima. Dan tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Tanamkan jiwa cintai NKRI. Gimana caramu bisa cintai
NKRI. Oke, baik. Kita sebagai anak bangsa, kita harus mencintai tanah air kita sebagai yang ditanamkan NKRI. Apa yang disingkat NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kita harus tanamkan. Sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai anak muda itu ada itu sumpah-sumpah pemuda itu harus diterapkan para pemuda. Itu contohnya tanamkan. Iya, harus ditanamkan itu. Sumpah pemuda. Terangkat, iya. Ya, contohnya tanamkan di mana? Apakah harus menghafalkan? Tidak begitu dia dulu. Iya. Mohon dijelaskan. Oke, saya akan menjelaskan. Kan saya sudah bilang. Kan saya kan sudah bilang. Sebagai kita jadi muda-muda pemudi, nah, kita harus mencintai bangsa kita sendiri. Jangan mencintai bangsa orang lain. Kita itu harus dengan budaya, tahu dengan budaya, dengan negara-negara yang persatuan yang kayak kita itu tidak sama dengan budayanya masing-masing, Pak. Tidak, kita ini berbeda-beda budaya. Ada yang budaya kita itu harus bersatu. Yang emang kita itu berbeda-beda agama, beda-beda suku, beda-beda ras, kita harus bersatu. Binuka kita ika. Mau minta contoh gimana? Ini adalah sebuah contoh. Itu bisa menjelaskan, bisa contohnya itu. Pertanyaannya toh, apa yang harus kulakukan menerapkan dalam keseharianmu untuk yang menjelaskan tadi supaya teman-teman lebih mengerti. Kayak contohnya, misalkan toh dalam keseharianmu kayak bisa kau terapkan saling menghargai kepada teman yang berbeda suku, ras atau budaya. Yang kedua contohnya juga bisa kayak misalkan dalam satu kelas Ki, tapi kita kan udah serta-merta satu kayak satu suku semua. Iya. Kayak misalkan tidak boleh ada kayak perbedaan antara agama ini, suku ini dan budaya ini, semua harus sama. Cocok nih, bilang tadi kau Bhinneka Tunggal Ika. Cuman teman-teman tadi mau pastinya yang bagaimana? Lebih spesifiknya. Salah satu contohnya itu tadi, kayak misalkan mempersiapkan kau diri untuk lebih baik untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, nama NKRI mungkin dengan cara kau jadi atlet, mempersiapkan diri jadi atlet, kayak misalnya begitu. Ya itu contohnya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau dipersilakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. Bagaimana implementasi dapat mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia? Inisiatif perilaku atau implementasi nilai Pancasila. Sila keempat adalah menjadi insan yang menjunjung tinggi nilai tunggal rasa dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi golongan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah
Siap. Baik, kita memasuki pertanyaan yang kedua tadi. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Syamrul. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah. Pertanyaannya, apa dampak negatif dan positif dari radikalisme? Dampak positifnya perubahan sosial. Beberapa gerakan dari radikal dalam sejarah telah memperjuangkan perubahan sosial yang positif seperti hak sipil dan kesetaraan gender. Dampak negatifnya, 1. Kekerasan dan konflik. Radikalisme sering kali terkait dengan kekerasan dan konflik yang dapat merugikan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. 2. Polarisasi masyarakat cenderung memperdalam divisi dalam masyarakat, memunculkan polarisasi yang dapat menghambat dialog dan kerjasama. 3. Ancaman keamanan. Ideologi radikal yang mendorong kekerasan dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan sosial dan internasional. 4. Diskriminasi dan intoleransi. Radikalisme dapat menghasilkan sikap diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok-kelompok tertentu, memicu kesenangan dan ketidaksetaraan. Sekian. Apakah bisa disebutkan contoh realitanya itu dari dampak positif sama negatif? Dampak negatifnya radikalisme, terorisme internasional, dan polarisasi politik. Apakah saya terima? Atau pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Aida? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Cara apakah yang paling efektif agar terhindar dari ancaman radikalisme? Baik, upaya-upaya dalam mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian dan bergabung dalam damai. Apakah bisa diterima? Baik, pertanyaan selanjutnya silakan Mawar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Martina Syahran. Yaitu pertanyaannya, apakah benar radikalisme berbahaya atau ini sekedar propaganda, stigmatisasi dan atau sejenisnya yang digembar-gemborkan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu terutama kelompok agama yang telah diberi stempel garis keras. Padahal di masa penjajahan Belanda kata radikal bermakna positif bagi pejuang kemerdekaan RI. Sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan radikalisme? Iya, ini tuh radikalisme itu sama saja dengan propaganda karena pengertiannya itu hampir mirip lah, tipis-tipis. Terus kalau dibilang pada masa penjajahan Belanda kata radikal bermakna positif bagi pejuang kemerdekaan RI, memang, tapi di situ tuh sesuai kondisi, kayak begitu. Jadi bisa bermakna positif kalau kondisinya memungkinkan, tapi kalau di sisi lain, kalau kondisinya tidak memungkinkan, jadi bisa Berarti Susaidah jangan di saya iya. pertanyaan saya, faktor apa yang menyebabkan seseorang bisa bertindak radikal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang menyebabkan seseorang bisa bertindak secara radikal? Pertama,
Kelima, propaganda dan penyebaran ideologi radikal melalui propaganda, terutama di era digital, dapat mempengaruhi individu dan memperkuat pandangan mereka. Yang keenam, krisis identitas. Individu yang mengalami krisis identitas atau merasa tidak memiliki peran yang jelas dalam masyarakat dapat mencari identitas dalam kelompok radikal. Yang ketujuh, faktor psikologis. Beberapa individu dapat cenderung mencari kekuatan atau pemenuhan psikologis melalui keterlibatan dalam gerakan radikal. Yang kedelapan, pengaruh lingkungan dan keluarga. Pengaruh dan lingkungan sekitar dan keluarga juga dapat berperan dalam membentuk sikap dan pandangan seseorang terhadap radikalisme. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih untuk diskusi pada hari ini. Kita tutup, dan kesimpulan dari kelompok 4 ini yaitu timbulnya konflik Aceh tidak hanya dari sudut pandang politik, yaitu pasca berhentinya perlawanan Darul Islam di Aceh. Keinginan Aceh untuk melakukan islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Selain itu, minimnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, sehingga mereka dengan gencar ingin membebaskan diri dari NKRI. Selain itu, kondisi ekonomi juga ikut memicu terjadinya pemberontakan di Aceh. Begitu banyak dampak yang diakibatkan dengan adanya pemberontakan tersebut. Masyarakat yang awalnya tidak terlibat dengan pemberontakan itu akhirnya ikut juga merasakan. Misalnya, banyak yang kehilangan keluarga tercinta, sarana dan prasarana juga ikut hancur. Supremasi hukum tidak ditegakkan lagi dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, sekarang itulah presentasi dari kelompok 5. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Anak-anak semua, tadi banyak hal yang menjadi pertanyaan kita yang berkaitan dengan radikalisme. Bahwa ada tadi pertanyaan yang menarik bahwa apa upaya kita sebagai mahasiswa agar kita tidak terjerumus dalam paham radikalisme. Tadi ada jawaban, salah satunya itu adalah bagaimana kita harus menanamkan pada diri kita tentang rasa nasionalisme. Ya, artinya mencintai negara kita. Ya, bagaimana? Lalu ditanya, apa contohnya? Ya, apa contohnya? Salah satu cara untuk menanamkan nasionalisme kita, salah satunya contohnya adalah kita harus belajar mengenai dasar negara. Kita belajar mengenai ideologi negara. Kita belajar tentang pandangan hidup bangsa. Kita belajar tentang kewarganegaraan dan lain sebagainya. Kita belajar tentang sejarah berdirinya negara. Jadi salah satu contohnya ini kita belajar Pancasila. Di mana di dalam Pancasila kita diajarkan mengenai ideologi negara, dasar negara, tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami seperti itu, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, persatuan, ya, musyawarah dan keadilan. Dan semua nilai-nilai ini itu bertentangan dengan gerakan dan paham-paham yang namanya radikalisme. Ya. Yang kedua, contohnya adalah bagaimana generasi muda itu tidak terlibat pada organisasi-organisasi yang terpapar dengan paham radikal. Yang mana contohnya? Contoh kemarin ada beberapa tahun kemarin telah dibubarkan salah satu organisasi yang disebut dengan Hizbut Tahrir.
Ya. Kenapa Hizbut Tahrir dianggap sebagai organisasi yang terpapar dengan paham radikalisme? Karena salah satu misi daripada Hizbut Tahrir adalah bagaimana mengganti dasar negara sebagai dasar negara itu sebagai dasar negara yang berbasis agama. Jadi dasar-dasar agama itu harus diganti dengan berbasis agama. Kemudian sistem pemerintahan itu harus dijalankan dengan berdasarkan dengan agama. Ya, terutama didasarkan pada agama. Padahal kita di Indonesia ini agama kita ini adalah agama yang beragam. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Jadi kalau kita mengganti negara dengan salah satu agama, bagaimana agama yang lain? Ya kan begitu. Itu kan akan menimbulkan suatu konflik baru. Dan ini seakan-akan ini mau dipaksakan. Dengan adanya gerakan-gerakan seperti itu menguasakan keadaan, seakan-akan itu akan berlawanan dengan nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Ya. Makanya salah satunya itu tadi harus kita tanamkan rasa nasionalisme itu. Ya, bagaimana kita harus selalu mencintai negara dan bangsa ini, harus selalu mempertahankan negara dari segala bentuk apapun yang bisa merusak daripada negara. Termasuk di dalamnya adalah itu. Dan kelompok ini lebih khusus dia berbicara mengenai GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka itu pun sesungguhnya adalah masa silam bangsa ini, ya kan? Sekarang kan Aceh sudah aman-aman saja. Kenapa? Karena sudah diberikan suatu kebijakan dengan diberikan otonomi khusus. Ya. Yang mana yang dimaksud dengan otonomi khusus? Yaitu diberikan keluasan terhadap pemerintah Aceh untuk mengatur tentang kanun-kanun yang akan diberlakukan di wilayah Aceh. Aceh Merdeka itu gerakan GAM itu dulu dikatakan gerakan radikal karena dia ingin memaksakan keadaan di mana melakukan perlawanan terhadap negara untuk merdeka atau keluar dari NKRI. Kenapa melakukan munculnya seperti itu? Karena dia menganggap bahwa dia seakan-akan dianak-tirikan pembangunan di daerah-daerah lain itu terperhatikan oleh pemerintah, sementara di Aceh itu tidak terperhatikan dengan baik. Maka salah satu tadi ada pertanyaan, kenapa gerakan-gerakan radikal itu muncul? Karena salah satu adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, ya kan, dan sebagainya. Dan harus kita pahami bahwa kenapa gerakan radikal ini perlu diwaspadai. Karena tadi ada dari pemakalah bahwa gerakan radikal itu ada kecenderungan ini memaksakan keadaan. Manakala gerakan-gerakan dan misinya itu tidak bisa dia wujudkan, maka dia bisa lakukan dengan cara kekerasan. Kita masih ingat radikalisme itu adalah pahamnya, tapi terorisme itu adalah perbuatannya. Jadi radikal itu adalah pahamnya, kemudian terorisme itu adalah perbuatannya. Munculnya gerakan terorisme dari setiap negara itu muncul dari akibat daripada paham radikal. Kenapa bom Bali itu ada? Karena paham radikal itu mengatakan bahwa orang yang kafir itu wajib hukumnya untuk diperangi. Ya, wajib hukumnya diperangi. Dan salah satu indikator perilaku orang kafir itu ada di Bali. Iya kan?
indikator itu harus dibagi, meskipun tidak semuanya kan, meskipun tidak dibagi. Karena dia ingin memilih paham-paham seperti itu, dan ketika dia melakukan teroris, bom dan sebagainya itu, dia menganggap bahwa itu adalah suatu perbuatan jihad. Kenapa dia mengatakan perbuatan jihad? Karena dia melakukan perlawanan terhadap orang kafir. Ya. Dan ketika dia mati di dalam perjanjian itu, dia menganggap dirinya bahwa dia akan masuk surga. Tapi persoalannya adalah apakah bom Bani yang mati di sana adalah semuanya kafir? Tidak. Iya kan? Makanya dikatakan sebagai gerakan terorisme. Gerakan terorisme karena menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kita kenal masih ingat tentang kasus bom Marriott, ya, Hotel Marriott kan? Ya, itu kita masih ingat tentang kasus satu keluarga bom bunuh diri, ya kan? Bunuh diri. Karena dia pahamnya itu sempit. Karena dia menganggap bahwa melakukan perlawanan seperti itu, mati pun itu adalah tidak ada masalah. Karena ketika dia mati, masuk surga, ya kan? Masuk surga. Itu kan satu paham yang tidak benar. Padahal di dalam agama Islam itu orang yang bunuh diri itu tempatnya di neraka. Ya kan? Jihad itu tidak selamanya perang. Kita di sini berjihad juga. Belajar itu adalah jihad. Ya kan? Itu bukan selamanya perang. Karena kalau kita membaca ayat Al-Quran itu tidak selamanya bahwa perang itu adalah merupakan jalan terakhir. Perang itu adalah jalan terakhir. Ketika sudah tidak ada lagi jalan, sudah kita melakukan negosiasi, kita melakukan diplomasi dan lain sebagainya, lalu tidak ada jalan tidak ada mengalami kemunduran, maka barulah jalan terakhir adalah perang. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kan. Beberapa kasus Nabi berkirim surat kepada suatu raja. Dia mengirimkan surat untuk mengajak damai. Ya. Tapi setelah dilakukan diplomasi tidak jadi, maka harus dilakukan pasti peperangan dan kemudian harus dipahami bahwa tidak semua juga orang kafir itu bahkan untuk peperangan. Ya kan? Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, tidak semua orang kafir itu berperang dengan Nabi. Tentu banyak orang kafir yang dirangkul, ya, banyak orang kafir yang dirangkul. Yang mana wajib perangnya adalah orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Itu wajib diperangi. Tapi orang-orang kafir yang melindungi umat Islam itu justru tidak boleh diperangi. Ya kan banyak. Bahkan banyak orang-orang kafir bekerja sama dengan Nabi dan umat Islam pada waktu itu dalam kehidupan sosial. Makanya begitu contohnya banyaknya orang-orang kafir yang bekerja sama dengan Nabi dalam kehidupan sosial, maka ketika mereka sudah nyaman dengan kondisi yang seperti itu, lalu Nabi memberikan toleransi kepada mereka untuk menjalankan agamanya, lalu mereka datang kepada Nabi, wahai Rasul, kami ini sudah baik dengan Anda, kami ini sudah bekerja sama dengan berbagai hal dalam kehidupan sosial. Bagaimana kalau kami di gereja, kamu yang datang di gereja? Ketika umat Islam ke masjid, kami juga ke masjid, ya kan? Maka itulah yang menjadi penyebab turunnya ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Oke lah, persoalan sosial silahkan kita bekerja sama, tapi persoalan akidah lakum dinukum waliya. Agama tidak boleh dicampur aduh. Tapi dalam hal kondisi sosial itu tidak ada masalah. Jadi kita harus tanamkan dan tingkatkan rasa nasionalisme. Contoh kecil kita memiliki rasa nasionalisme itu ketika kita 17 Agustus
diminta untuk naikkan bendera. Ya kan? Kita rame-rame nggak menaikkan bendera? Atau kita mengabaikan saja? Kenapa rame-rame menaikkan bendera? Karena kita menyadari bahwa kondisi sosial kemasyarakatan yang kita rasakan secara abstrak ini itu tidak terlepas dari perjuangan para pejuang bangsa untuk menyebarkan bendera merah putih. Berarti kita mendukung perjuangan mereka dengan itu juga menyebarkan bendera merah putih. Apa yang susahnya sama bendera merah putih? Tidak ada. Tapi kita sekarang ini banyak orang yang cuek terhadap dan perilaku seperti itu. Padahal dengan menaikkan bendera itu adalah satu indikator bahwa kita ini memiliki rasa nasionalisme, mengingat betapa berat dan betapa semangatnya para pejuang bangsa ini untuk meninggalkan bendera merah putih. Jadi banyak hal. Jadi salah satu contoh yang dilakukan oleh kelompok 5 ini adalah dengan mengangkat kasus gerakan Aceh Merdeka sebagai salah satu bentuk gerakan radikalisme masalah. Kira ini yang tambahan ya, yang tambahan.